Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ta'ala ta'ala wa ta'lim wa dzikr wa tadhkir wa nafa wa ittiba' wal ifada wal istifada wal hasanata rasul kitabillah wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dalalati ala khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardati tawfihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka fahma nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nas'aluka ilman ad-dunya wal mas'alatu fil hadi wa habil ghani wa habil ghani wa habil ghani ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansuril ikhwana fi Filastin wa sa'iril biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sempurnakan puasa kita, Allah tingkatkan pahala kita, dan Allah tingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan masuknya 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, kita dapat meniru sedikit daripada kebiasaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan 10 terakhirnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal saleh, dan mudah-mudahan menjadikan kita syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sabotase lagi, mati lampu amat ya. Kalau mengikuti listrik lagi ada sabotase lagi, pengawasan bunyi yang buruk. Masih ingat kan? Kalau ikut pertandingan kisah buruk, kalau salah lama-lama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kan kita sudah berkisah kerbau, keledai, ayam. Ini kisah burung. Kenapa sih burung itu bunyi? Bunyi burung itu bunyi. Kenapa? Jadi dalam riwayatnya ini banyak kisah burung, banyak. Cuma ini ulun ambil dari bab sabar. Mudah-mudahan kalau kita meniru sabar, walaupun dengan seekor burung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada suatu ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang saudagar kaya, orang kaya pada zaman itu juga. Pada saat itu beliau ini banyak duit, saking banyaknya duit, jadi nukar burung. Nukar burung. Kalau zaman kita kan kebalik, yang ada di sini duit, nukar burung. Kalau zaman itu orang kaya baru nukar burung. Jadi melihat burung ini bagus bentuknya, coraknya bagus. Bukan coraknya, bentuknya bagus, suaranya bagus. Tukarlah dengan biaya 1.000 dinar. Kalau waktu itu 1.000 dinar ini mahal. Itu 1.000 keping emas. 1.000 keping emas. Karena bahar itu antara perak dan emas itu aja. 1.000 dinar ditukarlah di pasar. Setelah ditukar, jadi burung tadi di dalam sangkar, burungnya di dalam sangkar. Akhirnya burung lain datang, modelnya sama, model burung ini bunyinya datang, burung yang sama ke kandang, ke sangkar si burung yang dibeli tadi. Subhanallah, sampai di rumah dimainkan sama si majikan, ada bunyi. Padahal tukar di pasar tadi rame. Biasanya kan orang-orang di pasar kan bunyi gini ya.
Sampai ke rumah ada berbunyi. Nah, yang bisi permainan burung nih bisa diamalkan ini. Punya burung, tak punya. Wah, yang betul mas. Nah, jadi apa? Akhirnya sampai di rumah dibunyi-bunyikan, ada bunyi, dibunyi-bunyikan, ada bunyi. Di pasar tadi bunyi, kenapa ini sampai di rumah ada bunyi kan? Akhirnya tersesat uang karena yang paham bahasa binatang adalah Nabi Sulaiman. Alhamdulillah pada saat itu saudara langsung datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ulun bukan burung ini, ada berbunyi, ada berbunyi. Padahal di pasar tadi berbunyi. Akhirnya datang Nabi, ya, kata Nabi Sulaiman kepada burung, kenapa ikam ini? Sejujurnya jalan Nabi Sulaiman, ikam ini ada hak kepada majikan ikam, harus berbunyi. Kata Nabi Sulaiman, karena ikam ini ditukar dengan harga yang mahal oleh majikan ikam. Nah, dengan harga yang mahal, ikam harus memberikan hak ikam kepada si majikan. Nah, kata si burung, kisahnya ini. Nah, kisahnya ini. Wahai Nabi Sulaiman, sejujurnya ulun ini di pasar kayak model berjiak bah Nabi Sulaiman. Ulun sudah lawasan di sana, melihat kawan ulun berterbangan nyaman. Ya, hendak ulun rindu dengan kawan ulun, jadi ulun bunyi. Nah, tahu saja. Burung itu semakin jauh daripada kawannya, semakin bagus suaranya, karena dia mengiau kawan-kawannya. Aku hendak kulit, bahasanya lah, gitu itu, ya lah. Ada paham juga kita. Ya. Akhirnya subhanallah. Jadi aku rindu Nabi Sulaiman. Cuma kawanku ini datang, lupa dari ke aku. Nah, ikam amun hendak bisa cepat keluar dari sangkar ikam, sabar. Ditangkap langsung di kepala oleh si burung tadi. Sabarnya tadi kada usah pokoknya. Kalau semakin ngoceh, semakin suka. Kada mungkin dilepas. Nah, mau ya? Kalau mungkin biar visi peliharaan burung terus diam, mungkin itu tuh sudah di fase kesabaran juga. Fase sabar. Akan lepas. Coba dilepas bunyi lagi ya. Jadi akhirnya apa? Jadi ulun nangkap daripada kalimat sabarnya kawan ulun tadi. Beriapa ya ulun? Akhirnya bujur juga dari kawan ulun. Akhirnya bersesat juga ke biang tadi. Nah, bersesat juga ke biang kata si burung tadi. Nah, terus kayak apa? Nah, sudah kayak apa? Ulun kita mau bunyi kita. Kata si burung ini. Akhirnya subhanallah dibeli oleh Nabi Sulaiman dengan harga 2 kali lipat daripada di pasar. Kemudian Nabi Sulaiman sendiri yang melepaskan burung dan tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibaratnya adalah ketika seseorang masuk di dalam dunia, mukmin itu kalau masuk di dalam dunia, hitungannya dia masuk di dalam sangkar. Masuk di dalam sangkar yang penuh dengan peraturan, yang penuh dengan teka-teki, yang penuh dengan kesabaran, yang sehingganya kalau sudah dilepas bebas. Maksudnya apa? Antara dunia dengan pian, antara dunia dengan akhirat, dunia dengan akhirat itu ibaratkan cuma kandang burung. Lawannya itu kebuka kandang burung berarti biar mati. Bebas saja. Bebas. Semakin biar sabar di dalamnya, semakin biar disayang oleh pemiliknya. Betul kan? Semakin biar mau sabar di dalam kandangnya, semakin disayang oleh pemilik kandang. Kalau sudah pemilik kandang kada suka, lepaskan aja. Sallallahu Alaihi Muhammad. Paham sudah? Jadi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini apa? Kerangkeng penjara bagi orang mukmin, ya. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi
setiap kita ketika kita diberi ujian, ketika kita diberi kekangan daripada Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Semakin tiap dari maksudnya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin sayang Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semakin sayang Allah, semakin sayang. Ketika sudah sayang, sampai yang waktunya kita melepas. Jadi seperti itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang banyak, wabil khusus kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar umur yang kita lewati, akan tetapi di situ ada amal yang harus kita amalkan, yang sehingganya majikan kita semuanya ini harus senang kepada kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nafas-nafas, wahai jiwa-jiwa yang tenang, klik kepada aku dan aku rindu kepada engkau dan ikut rindu kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk di dalam golongan hambaku dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang menyempatkan waktu kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki daripada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, beberapa kurikulum yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah bersemangat di 10 terakhir. Karena kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasannya Sayyidah Aisyah mengisahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW kalau sudah masuk di dalam 10 terakhir, ya, idza dakal asyr, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ayqadha ahlahu wa ahya lailah, bangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya. Apa? Wajadda wasyaddal mizan, tambah semangat, tambah mengikat sarung. Bahasa mengikat sarung ini bukan sarungnya diikat, maksudnya semangat itu, semakin diikat semakin semangat. Ya, apakah Nabi karena semangat tuh di awal Ramadan karena semangat? Kagak. Ya, Nabi itu semuanya semangat, ya, semuanya full semangat. Tapi kalau mau masuk 10 terakhir ini lebih semangat. Maksudnya lebih semangat kayak apa? Termasuk salah satunya adalah kita memburu malam Lailatul Qadar. Seperti Imam Ghazali itu memberikan malam-malam Lailatul Qadar dikhususkan di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW juga mengatakan iltamisuha fi asyr awakhir min Ramadan. Carilah malam-malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Cuma yang perlu digarisbawahi di sini, yang perlu digarisbawahi ketika masuk di 10 terakhir bulan suci Ramadan, jangan hibur. Maksudnya apa dulu? Nah, ya, terkadang orang kan masuk 10 terakhir, berapa sudah kita puasa? 21. Makan siang, makan. Nah, ini ada nih. Kalau mati lagi, mau salah nama. Nah, ini perlu diperhatikan di 10 terakhir. Maksudnya apa? Jangan hibur. Maksudnya jangan hibur kayak apa? 10 terakhir jangan jadikan hibur dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, 21 Ramadan, 9 hari lagi. Ada yang 9 hari, ada yang 8 hari. Baju baru. Ya, antara dua, antara sedih, antara senang, dilema. Ya, 10 terakhir ini dilema. Ada yang senang, ada yang sedih. Antara senang dan sedih dulu ini. Senangnya habis Ramadan, sedihnya THR yang turun. Atau THR yang turun, cuma tagihan baju sudah keluar. Nah, ya. Sudah ini berarti sudah ada yang harus dibayarkan ini. Allah salah teman. Nah itu
Maksudnya apa? Minal kabair, dari termasuk dosa besar, ya, at-tamanni zawalur Ramadan. Orang yang berkeinginan kepingin makan habis Ramadan, dosa besar. Orang yang kepingin berakhir dengan Ramadan, Allah, lalu sekali sembilan lagi, bilang lagi, lalu sekali lagi puasa nih, ya Allah. Ini termasuk minal kabair, dari termasuk dosa besar yang terkadang kita bikin status, yang terkadang kita bikin status. Alhamdulillah puasa 21 sejumat lagi hari Rabu. Kalau biar tahu 10 terakhir Ramadan nih, kalau kami ditarik itu tidak lagi hitungannya menilik kasur jarak kami, makin diperketat 10 terakhir kami itu makin kada boleh masuk asrama, makin kada boleh masuk asrama, suruh pada etika dan yang lain-lain banyak, ya, yang sehingga kata Nabi Umar bukan waktunya leha-leha untuk 10 terakhir, waktunya makanya kan kalau sudah masuk 10 terakhir qasidahnya sudah lain, wadda ya Ramadan wadda alaina bil ghufran, selamat tinggal Ramadan, ya. Tapi dengan selamat tinggal ini, ketika selamat tinggal ini terucap, maka mudah-mudahan kami diampuni. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita masuk Ramadan, keluar Ramadan habis. Maksudnya habis apa? Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu. Habis sudah bahas dosa-dosa besar. Yang paling takut kalau bahas dosa-dosa besar. Ya supaya tak digawi, jangan diolah status, ya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kuatkan lagi sembahyangnya, kuatkan lagi bacaannya, kuatkan lagi. Karena 10 hari mah ya Allah ataupun 9 hari yang sehingga ini tidak mungkin kembali kecuali dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kembali di bulan suci Ramadan yang berikut. Makanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan banyak doa, ya Allah pulihkan kami di bulan suci Ramadan lagi. Nah, itu yang kita harap. Kemudian yang nomor dua adalah menghidupkan paling tidak mencari malam Lailatul Qadar dengan sembahyang Isya dan subuh berjamaah. Paling diperkuat lagi sembahyang Isya dan subuh berjamaah supaya kita mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man sholat Isya fi jama'atin maka ada maqaman sebelah, man sholat subuh fi jama'atin maka ada maqaman Lailatul Qadar. Orang yang sholat Isya berjamaah malamnya beribadah. Itu malamnya beribadah. Man sholat subuh fi jama'atin, yang sembahyang subuh berjamaah maka malam suntuk berjamaah. Dan ulama walaupun pian kuring habis Isya tarawih dan tempat sudah langsung. Nah, itu berjamaahnya, itu pahala walaupun orangnya nyari masuk. Karena apa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa, apalagi di bulan suci Ramadan ibadah. Ya. Makanya biasanya apalagi orang yang begawi, ya 10 terakhir kan banyak pendiam sudah. Ya kalau lah ada cuti bersama, ada cuti bersamaan, ya Allah, ada libur sudah. Yang ada libur ini penjual wadai dan penjual baju tidak aktif, makin semangat wajada wasadul bisa, semakin semangat ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ditambah tidak, ya hubungan penjual wadai dan penjual baju kita pun kayak apa biar masuk Ramadan. Alhamdulillah kalau bisa setiap tahun Ramadan. Apalagi masuk 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. La ilaha illallah. Nah ini, ya paling ada untuk mencari malam Lailatul Qadar kayaknya Pak. Ya kayaknya ini malam ini kena kelihatannya
kan? Ya enggak. Kayak model malam Lailatul Qadar. Kayak model malam tadi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan suratan kita dapat. Sampai jangan lupa lah. Kamu termodel aja lupa lagi. Siap sih kalau mau pada pengajian dulu. Pengajian dulu di sana 10 terakhir sudah belum berita. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kan sudah sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat ya malam tadi diisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatannya kuring biar ibadah, kuring biar ibadah supaya biar bisa sembahyang semua berjamaah. Kemudian yang ketiga etikaf. Nah etikaf ini ya etikaf cuma hanya bisa didapat di masjid. Etikaf cuma hanya bisa dapat di masjid. Nah sekarang ini bisa kita lihat etikaf sih. Sebentar, sama-sama kita lihat etikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ala etikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Sunnah betul. Dan etikaf terus terakhir, apakah etikaf tersebut harus seharian seperti kada kecuali sini tadi etikaf niat nazarnya aku hendak etikaf seharian cuma ini kan keluar aja ya. Jadi etikaf ini hanya bisa dilakukan di masjid. Ada bisa di langgar, ada bisa di musola, ada bisa di aulan. Nah ini bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir sudah jarang melihat kamar-kamar daripada istri-istrinya dan kebanyakan di dalam masjid baginda Nabi besar Muhammad SAW dan 10 terakhir ini dihabiskan. Nah etikaf ini akan didapat walaupun cuma lahdoh, duduknya muntah sempat aja berdiri lagi. Nah, dapat etikaf. Kayak kita nih, duduk wah ini dapat etikaf sampai satu rupiah. Satu rupiah kecuali tadi melaksanakan hal-hal yang membatalkan etikaf. Membatalkan etikaf. Nah, sekarang pertanyaannya, mau permasalahannya tadi kalau binian harus bulik-bulik dicari lagi, harus bulik-bulik habis dari sini kemudian etikaf semua. Tapi kalau orang rumah tadi bertinggal di situ bertinggal atau apa? Ya. Jadi apa? Etikaf ini. Nah ini keringanan bagi perempuan, khusus perempuan, tapi jangan ganggu perempuannya. Ya, dengan syarat satu. Kalau misalkan perempuan tadi etikaf di masjid jadi fitnah, maka jangan etikaf di masjid. Kalau kedua perempuan tadi tempatnya jalannya ke masjid tidak aman, maka tidak bisa etikaf di masjid. Ya, maksudnya apa? Misalnya kan sini keluar nih, anak etikaf aja nih, mana? Jadi ataupun jalannya ini kada aman, sidin pulang subuh etikaf guling-guling hilang dari masjid, diculik pulang, kada aman, jangan etikaf di masjid. Yang nomor tiga, kalau kada di sini oleh mahramnya ataupun walinya ataupun suaminya atau saudaranya tidak dapat izin, jangan etikaf maka apa dosa? Karena perbuatan etikaf ini sunnah. Perbuatan etikaf ini sunnah. Jadi kalau mau etikaf izin dengan suami, ya izin dengan suami. Nah yang ini dengan 3 syarat ini kan terkadang ada susahnya. Terkadang perempuan mau ke masjid dan lingkungan dia dari masjid jauh, kecuali mau ke masjid dengan suami, sehingga dia mau ke masjid harus naik motor dan jalan panjang biasanya. Terus kayak apa? Maka ulama memberikan solusi buat perempuan, buat perempuan. Ini bocoran kasat merah yang di sini, bocoran di sini. Ya, apa? Jadi sejadahnya tuh dihafal.
siapa di rumah, udah dijaga dulu, siapa di rumah. Aku niatkan sejadahku ini masjid. Jelas? Aku niatkan ataupun aku wakafkan sejadahku ini masjid. Ini khusus pemilihan. Ini khusus pemilihan. Jangan biar yang malas-malas. Malas jalan ke masjid. Dan sini lagi wasiat dulu yang cari masjid yang ber-AC. Ya, soalnya kalau masjid yang ada ber-AC, rasanya mungkin langsung keringatan kita, alasan. Jadi kalau sudah ber-AC, ada AC-nya sedikit, AC dulu turunkan, nama itu ya. Ada kulit-kulit, HP masih masih. Kalau HP masih hidup, bahan kulit banget. Panjang cerita kita, jelas. Ini khusus perempuan, supaya ada dapat fitnah, supaya yang di rumah sibuk masak, sibuk ini, sibuk dan yang lain-lain bisa mengerjakan ketika bisa, walaupun malam hari. Jadi sejadah biar aku jadikan sejadahku ini masjid. Bukan aku lihat jadi bisa. Ini buat perempuan yang sehingganya jauh dari lingkungan masjid ataupun ketika ke masjid dapat fitnah ataupun perjalanan yang ke masjid ada hambatan dan yang lain. Jelas sudah? Gitu. Kemudian kurikulum yang keempat adalah membayar zakat. Bayar zakat. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala puasa kalian setelah kalian mengeluarkan zakat. Setelah kalian mengeluarkan zakat. Jadi di dalam zakat ini akan kita bahas, ya. Di dalam zakat ini ada dua komponen. Yang pertama adalah zakat badan. Zakat badan yang mana badan kita ini perlu dizakatkan. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa tuhmatan lil-masakin. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW telah diwajibkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada ucapan yang keji dan tidak ada gunanya, juga untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa bedanya zakat dengan pajak? Nah, ini kalau model-modelnya hampir sama karena pemain satu tahun satu kali. Ya, kalau zakat diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Kalau pajak diambil daripada orang miskin diberikan kepada orang kaya. Juga sudah kita tengok telepon dan duit seorang, aman seorang, itu pajak pulang. Juga yang berpajak 200.000 itu sudah berpandar. Sampai yang pajak aku nih 200.000, masih dia 200.000. Yang di rumah Honda sudah 500.000, tambah mobil 3 juta per ratus. Bukan pulangnya, maka lebih mahal pula daripada zakat fitrah yang tadi. Iya, itu kan? Mas Maria betul. Berapa ribu zakatnya? Zakatnya apa pajaknya? 4 juta. Sudah mobil bukan sholat, si membayar mobil, betul kan? Jadi itu bedanya. Jadi kalau zakat diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin, tapi kalau pajak diambil dari miskin yang ada misi diberikan kepada orang kaya. Ini itulah. Ya mudah taat pajak ya. Terkadang ini berbeda jauh. Taat pajak tapi kalau taat zakat. Orang kaya ditaat saja pajak, cuman takut dinafli, ditilang polisi, ditilang itu, belum dia ditilang malaikat.
polisi. Kalau ditilang malaikat, sodaqallahul adzim. Sampai kuburan aja orang yang ada membayar zakat, orang yang tidak membayar zakat, di dalam kitab ini disebutkan itu pernah orang tersebut bil asyar. Asyar itu orang yang kaya pada zaman itu memang tidak mau keluar zakat dia ini tadi. Tapi sedekah iya. Ini kadang orang ada sedikit. Sedekah iya, zakat kada. Zakat banyak, kalau banyak dimintanya kan setahun sekali, dimintanya setahun sekali. Tapi kenapa kalau pihak tagihan mobil Fortuner, tagihan mobil-mobil yang mahal-mahal itu sanggup pihak bayar? Enak kan ditilang polisi, itu Tuhan tidak pernah ditilang oleh malaikat Israel. Kalau ditilang malaikat Israel pihak, apalagi ditilangnya dengan malaikat Munkar Nakir. Kita nih agak pikirkan yang negeri yang kekal buat kita, sehingga dia nanti tak ada tilang-tilang ya, belum bayar zakat. Belum bayar zakat itu peniknya dengan dipentungnya, dengan siksanya, bukan sehari dua hari, sampai hari kiamat, bukan sampai hari kiamat lagi, sampai antara dia masuk surga atau masuk neraka. Ya, makanya nanti ada golongan-golongan yang sehingganya sebelum masuk neraka itu sudah disiksa. Salah satunya itu orang yang tak keluarkan zakat takut-takut di kuburannya itu ada namanya Sujaul Aqrab. Sujaul Aqrab ini kayak model ular, matanya lebih tergolong daripada mata manusia, lebih kanan lagi, hijau, gendut, ularnya tadi bertanggung pulang. Jadi dia akan memakan orang-orang yang tidak pernah membayar zakat. Bukan sampai di situ aja, bukan sampai di situ. Di akhiratnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sujaul Aqrab ini tadi akan melilit di kepalanya dan tiap hari dan jaksa memantau kepalanya. Tiap hari mati dia lagi, mati terus sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini kita bahas sedikit tentang zakat. Tiga gambaran di dalam pengeluaran duit kita di. Kalau zakat itu wajib, sedekah infak itu sunnah. Bisa jadi wajib, dua ini kalau dinazarkan. Aku nazar memberikan bulan duit sekian, maka ini jadi wajib. Itu sudah lagi naik derajatnya jadi wajib. Maka hal yang diberikan di bulan suci Ramadan ini akan berlipat-lipat ganda. Makanya ketika yang ini, sedekah ini bebas, maksudnya bebas, makanan, minuman, perbuatan baik, apapun itu pasti bernilainya sedekah. Paling halus senyum. Kita tidak senyum ya biar karena aku sedekah bagi-bagi. Serius senyum antara ngantuk dan senyum. Pagi-pagi sedekah dong. 10 terakhir sudah. 10 terakhir senyum. Biarpun kita kadang-kadang turun, yang penting senyum. Pas langsung senyum itu. Banyak kan PBB keluar, apa namanya 13 keluar, THR keluar, banyak ini. Saudara Muhammad. Makanya data Ramadan itu 3 kali lipat. Aku tidak orang PNS paling suka kalau dia sudah masuk Ramadan. Beda kalau Idul Adha ada THR, adanya cuma nggak ada, libur aja. Kalau sudah masuk Ramadan ini kan THR keluar, data 13 keluar, 14, tak paham juga punya kayak gitu. Ya, karena perempuan pentingnya kayak apa gitu. Ya, mudah-mudahan bisa merasakan aja. Amin. Itu tadi ya, itu bagus. Makanya masjid-masjid apabila minta di jalan itu bukan biar kita sedekah. Ya, minta infak. Jadi infak itu harus darah ataupun duit. Itu infak. Makanya kan ya, keluarkan infak terbaik Anda, bukan sedekah terbaik Anda. Kalau sedekah terbaik kita apa? Senyum. Itu Pak.
itu baik sudah. Ya, subhanallah. Ya. Makanya yang berpotensi banyak memberikan syafaat kepada Nabi yatim duit 2000. Duit 2000. Makanya jar duit, ya, yang pernah sedekahkan, yang pernah zakatkan, duit 2000 laku dia. Yang takbir masjid sini mana? Siapa takbir masjid? Siapa? Biar kan? Yang buka kotak amal siapa? Siapa? Ada dari sini orang yang mana? Mana orang? Nah, sendirilah. Takut aja. Kalau takut rupiah, yang buka kotak amal paling banyak mungkin berapa bang? Jujur 2000 paling banyak. Makanya agak sedikit malu nanti di akhirat itu kalau kita dipayungi duit 2000. Masih banyak duit 2000 gara-gara piannya. Duit 2000 karena kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap kita ini nanti akan di bawah naungan awan kita di akhirat, nanti di bawah naungan sedekah. Jadi kalau misalkan sedekah yang keluarkan tadi cuma 2000, terima kasih dia dengan duit 2000. Makasih banyak duit 2000. 100.000 mana aja duit 2000? Tahu. Duit 2000 di atas tuh. Yang mana duit 2000 yang warnanya warna dolar. Duit 2000 itu warna dolar kan ada? Coba pilih dolar itu biar searching cari di Google duit dolar keluar. Duit 2000 mirip dengan dolar. Mahal juga. Lah ya. Jangan sampai di situ, bukan sampai di situ aja. Orang yang rajin sedekah, orang yang mengeluarkan tepat pada tempatnya, orang yang mengeluarkan zakatnya mundur. Nanti hari kiamat orang miskin tuh tahu balas jasa. Orang miskin yang pernah dia sedekahi, orang miskin yang pernah dia zakati, orang miskin yang pernah dia infaki, dia tak akan pernah lupa dengan jasa dia. Bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Selagi biar kada mungkin, ya. Kalau mungkin ingatlah itu. Kalau sudah pakai kalimat ingatlah hijab, selesai. Ataupun kalau bukan gara-gara aku, dua kalimat ini hati-hati. Ya, dua kalimat ini hati-hati. Ini hangus deh, hangus. Sedekah yang pernah dikeluarkan, zakat yang pernah dikeluarkan, infak yang pernah dikeluarkan, dengan dua kalimat ini selesai. Selesai. Ya, apa? Tamati. Ya, orang yang sudah keluarkan mungkin kembali, nah itu berarti tanda sedekahnya tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah tersebut sampai kepada Allah, maka di atas kepala ini tidak ada lagi. Pernah memberi, pernah itu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, Allah memanggil kalangan golongan orang yang miskin pada hari kiamat. Ini yang doa yang tak pernah dia baca, mana? Yang pernah belum kisahkan sebelum Ramadan. Allahumma hina miskina wa aqimna miskina wa sunna fi zumratil masakin. Doa Nabi Muhammad SAW. Yang lain aja dia doanya mirip, ya Allah jadikan hidup dulu miskin. Mau lah ya? Yang lain aja mirip, doanya mirip. Ya Allahumma hina miskina wa aqimna miskin, matikan dulu miskin ya Allah. Mau ya? Doa Nabi ini. Ya, wahsurna fi zumratil masakin, dan kumpulkan dulu bersama orang-orang miskin. Ini yakin 100% kebanyakan tidak mau pakai doa ini. Walaupun dari Nabi. Allahumma hina kaya, ya Allah hidupkan kami kaya dan matikan kami dalam keadaan kaya dan kumpulkan kami bersama orang-orang kaya. Nah itu doa kita. Nah, cuma ini dalam riwayat di Sahih Bukhari disebutkan Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada masyarakat halayak orang yang pernah miskin di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala,
kami Engkau miskinkan ya Allah, kami Engkau tidak berikan daripada rezeki-Mu, dan kami bersyukur atas semua yang Engkau berikan nikmat kepada kami, kata Allah, kata orang-orang miskin. Wahai orang-orang miskin, maka dengan hal tersebut carilah yang pernah memberi kepada engkau ketika masa di dunia. Jadi setiap kita ini kan sudah keringatan di antara telapak kaki kita, di antara telapak kepala sudah nih. Tapi apa? Datangnya nanti orang miskin di akhirat, yang mana mencari pian yang pernah memberi dia ketika masih masa di dunia. Kalau ada Nabi Muhammad, harusnya pian berterima kasih kepada orang miskin yang masih mau terima. Karena akhirat nanti, akhir zaman nanti pian diisi emas, pian balikan ke tetangga, pian aku berlimpah di rumah. Cariin lagi yang miskin ya. Saking uyuhnya kita, mumpung ada yang miskin, ya mumpung di bulan suci Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Yang mau royal di bulan suci Ramadan, ya makanya Nabi Muhammad SAW itu paling royalnya manusia, tapi kalau sudah masuk Ramadan lebih royal lagi bagi Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang harus kita tiru. Nah ini yang kita tiru. Jangan kita berharap yang sehingganya tadi, waduh duit dulu berkurang. Kata duit yang pernah pian balikan itu yang jadi syafaat pian. Duit itu yang pian balikan itu yang jadi syafaat pian. Yang sehingganya duit tadi berpander. Dulu aku sedikit, wah ini banyak. Jadi duit 2000 yang pernah pian masukkan ke Masjid Al-Hikmah itu berpander. Dulu aku sedikit, wah ini banyak. 2000 di akhirat lain dengan 2000 sendiri. Jangan diremehkan duit 2000. Maksudnya ulun di sini kalau bisa selain 2000 mungkin bisa memberikan syarat kepada pihak, apalagi 100 ribu. Nah maksudnya ini kadang kita salah tafsir, 2000 gitu cukup gitu 2000 dikasih di akhirat kita. Itu tipe 36 subsidi. Nah, yang awalnya tipe 36 ada petir-petirnya sedikit, masih setengah-setengah antara masuk atau kata ya. Kemudian apa? Jernih dulu ya, aku itu fana, aku ini berkurang, kata duit tadi yang pernah dia sedekahkan, tapi wah ini bertambah. Maksudnya apa? Ya, dan ini hari ini aku kekal. Coba kita di dunia ini 100.000 kurang 2.000 bisa jadi 100.000 mas? Bisa tak? Nah, bisa. 1 juta kurang 2.000 bisa jadi 1 juta. Nah, jadi kurang. Tapi dari duit yang dia sedekahkan tadi ada berkurang. Ini menjadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang 2.000 tadi bisa jadi 20 juta. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada tahu. Memang kita di dunia merasa kurang kalau dikurangkan daripada isi dompet kita. Kemudian yang selanjutnya jar dunia, jar duit tadi, bahari pian bujur-bujur menjaga ulun, wah ini ulun yang jaga pian. Duit 2.000 pulang. 2.000 jaga pian. Ya Allah. Luar biasa Allah nih. Sekecil ini yang hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, sekecil apapun yang pernah dia keluarkan, dan ini nanti akan jadi syafaat pada hari kiamat. Makanya itu tadi ini panjangan dulu. Ini berapa? Hah? Masih banyak kah Isra? Jauh lagi? Belum kan? Jangan. Allahnya bahaya lah sudah. Karena panjang kan liburnya ini kan, belum sama libur panjang. Ya. Jadi Muhammad ya, zakat. Ya, zakat. Kembali kepada zakat. Ya, zakat ini diambil daripada orang-orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Yang sehingganya kita harus tahu dulu nama zakat. Zakat ini secara bahasanya adalah mensucikan dan menambah. Semakin pian mengeluarkan zakatnya, semakin menambah harta pian. Semakin pian mengeluarkan zakatnya, semakin berkah harta pian.
Itu orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian semakin pian keluarkan zakatnya daripada harta pian badan pian, semakin sehat pian. Orang yang mengeluarkan daripada zakat fitrah, orang yang mengeluarkan dari zakat mal, maka dia sama saja membersihkan hartanya dan membersihkan awamnya. Makanya ketika dia mengeluarkan daripada zakat fitrah, ya Allah, belum bisa penyakit sehatkan. Doanya tuh ketika dia mengeluarkan zakat fitrah, ya Allah, belum keluarkan zakat daripada mulut ini, Allah sehatkan. Itu jangan lupa, jangan mentang-mentang kita kaya kita keluarkan dengan niat yang baik. Keluarkan ya Allah, keluarkan daripada zakat mulut ini supaya awam mulut sehat. Ini salah satu niatan zakat, karena yang dizakat fitrah ini adalah badan kita. Ya, makanya di dalam zakat itu juga, ya definisinya ikhrajul malil mahsus, mengeluarkan harta yang khusus. Jadi karena sembarangan harta yang harus dikeluarkan. Ya, misalkan contohnya pian PC selusin rumah. Amin. Kata-kata selusin rumah, bayangkan ya, cash. Karena kredit dulu bayangkan lain kredit, cash, PC selusin rumah. Nah selusin rumah ini buat apa biar koleksi? Koleksi rumah di sini, rumah di sana, di Jawa, rumah di Arab, di sini rumah. Silahkan, ya koleksi. Zakat, tidak zakat. Pajak pasti. Ya, zakat ini tidak ada, tapi pajak ada. Maka ditulis pula rumah betul tulisannya rumah tidak mampu lagi rumah juga betul tulisannya tempelannya rumah tidak mampu. Terus rumah yang kayu buruk hatap rumput itu tidak buat sendiri. Terus yang kunjung miskin yang siapa gitu kan? Kan bingung kita. Belum ada kisah bansos. Ini kan yang biasanya bertempel itu kan yang menerima bansos. Ya. Kalau salah Muhammad, ya. Ulun berbisnis selusin rumah. Oke. Kesan apa rumah biar jual properti. Berarti dia jualan. Nah, ketika dia jualan baru ada zakat malnya yang harus dikeluarkan karena berjualan. Kemudian misalkan ulun bisi selusin mobil. Amin. Kenapa tadi daya nampil? Kadang-kadang biasa. Masa cuma haji ibu aja yang pengen? Ada juga artinya. Mobil juga ya. Mudah-mudahan bisi mobil kayak banyak kayak jadi jual. Amin. Nah ini kan beda ya. Nah, pas pula ada jual mobil. Ya, kesan apa biar mobil? Koleksi mobil. Itu dah yang lain. Tidak. Coba terbukti. Yang koleksi mobil pajaknya berapa? Apalagi selusin itu kan sebiji mobil 3 juta kali 12 setahun. Tapi saya ada koleksi gitu. Tidak zakat. Ulun bisi mobil, kesan apa biar jual beli mobil. Bukan ulun koleksi koleksi deh, membayari zakat, membayari pajak yang ada. Ulun jual mobil. Nah, ini baru ada zakatnya jual mobil. Apakah harus mobilnya dizakatkan? Kan gitu. Kalau biar anak berzakat tadi, Bang, ulun datang zakat mobil ulun sebiji kasar biar silakan. Pengayaan, Bang. Kalau serius tidak masalah. Masalah Muhammad. Nah, ya. Iya, itu kan dia pakai apa? Bukan. Ya, tapi kan ada zakat mal tadi, ya, binatang ternak. Apa kesebutan binatang ternak? Ada ayam kada masuk, itik kada masuk, burung tadi ya, burung tadi kan, ya dia cuma 3 unta, sapi,
Nah itu ya, nih 3 hewan ini aja yang selingkahnya baru dizakatkan. Begitu juga baru tambah emas, ya, jual beli perdagangan baru barang tertumpah. Dan ini cuma barang yang selingkahnya biar mengeluarkan zakatnya. Cuma yang biasanya di sini adalah kalau biar isi duit yang sehingganya sama nominalnya dengan biar isi emas. Ulun isi duit, berapa duitnya? 100 juta. 100 juta. Berapa zakatnya? Dilihat, takuni dulu orang yang isi emasnya 99, takuni di pasar berapa harganya. Kalau misalkan segramnya 1 juta, berarti duitnya dari 100 juta. Sedangkan yang wajib paling sedikitnya emas yang isi adalah 82 gram. 84 atau 82 gram emas. Nah, berarti 82 juta sudah zakatan. Berapa yang dizakatkan? 2,5%. Nah, ketika yang dizakatkan ini bukan yang 82 jutanya, lain 100 juta. 2,5% dari 100 juta. Terus 1 miliar, 2,5%-nya. Terus selagi ada duitnya, ulun pisilin di mana? Mahayam. Zakat tadi. Nah, zakatnya dia itu udah habis pelawasan ceramah, jadi harus ditutup. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Masih ada waktu kita. Sekali lagi kita akan bahas nanti panjang lebarnya. Jelas kan? Dan insyaallah ada kisah yang baru. Permasalahan supaya kita tadi tahu dengan isi dunia kita dan tahu bagaimana menggunakan dunia yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ta'ala berkata bahwa kita di dunia tahu balahan ini ya. Wa ala kulli salah jami'a jami'a radhiyallahu anhu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma